Oke, balik lagi di channel Tujuh Pajak Pusat Reza. Kali ini gue akan bahas tentang eh, SPT 1770S. Nah, di sini ada orang namanya Puja Wibowo, guys, kerja di PT Baju Bersama, jabatan manajer keuangan, dan dia punya penghasilan brutonya 260 juta, sehingga dia harus menggunakan SPT 1770S. Nah, kalau cara loginnya, gue udah bahas di video sebelumnya tentang SPT 1770SS, sehingga di sini gue udah akan bahas lagi, sehingga kita akan masuk ke form SPT-nya aja. Dan di sini ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha tebusan bebas? Tentu tidak ya, karena kalau iya nanti harus kepake 1770. Nah, kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Kita tidak ya. Kalau iya nanti dia sama aja sih sebenarnya, cuman kalau iya ini ya itu nggak bisa pakai SS. Jadi kalau di kasus sebelumnya ketika misalnya kita klik iya itu meskipun dia itu eh, penghasilan di bawah 60 juta, dia tetap harus menggunakan SPT 1770S. Tapi kalau misalnya tidak, ya, tidak PH atau MT, jadi kakak statusnya, maka di sini ada pertanyaan apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta, ya, jawabannya tidak ya, karena dia 260 juta. Nah, Anda dapat penggunaan formulir 1770S, pilihlah form yang akan digunakan. Kalau gue sih lebih suka yang ini ya, untuk formulir aja. Nah, jadi SPT 1770S dengan formulir. Nah, ini ya, tahun pajaknya kita pilih 2022, normal ya. Selanjutnya, oh, gue udah bikin yang draft SP310 SS tadi. Oke lah, taruhlah kita bikin yang pembetulan aja. Pembetulan satu. Misalnya. Nanti harus gue hapus dulu tuh draftnya. Selanjutnya, nah di sini, eh, nah ini kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan data yang pre-populated ya, bisa diklik ya, tapi ini karena buat simulasi aja gue klik tidak. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah penghasilan yang dikenakan pihak final atau bersifat final. Jadi kalau kita ada penghasilan yang bersifat final, ya, maka bisa ditambahkan di sini. Jadi misalnya ada bunga deposito, ada hadiah undian misalnya, atau kita dapat ada pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, ya, harus ditulis, bisa ditulis di sini, ya. Misalnya, taruhlah ada bunga deposito ya, berapa misalnya? 50 juta. Lihat utangnya. Eh, apa jangan 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 bukan deposito deh. Yang misalnya ini aja, sewa tanah dan atau bangunan atau ini penghasilan hak pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Ya, 50 juta jadi pajaknya misalnya 1.250.000 ya. Ya, simpan misalnya. Dan seterusnya ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini kalau ada penghasilan yang bisa final. Kemudian lanjut di daftar harta. Nah, ini hartanya kita bisa pilih ya misalnya ada uang tunai ya. Nama hartanya adalah uang tunai misalnya. Tahun perolehannya 2022, jika perolehannya 100 juta misalnya, simpan. Oh, harus ada terangannya berarti. Uang tunai, tahun perolehannya 2022, harga perolehannya misalnya 100 juta, terangannya uang tunai gitu ya. Simpan kalau bisa. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau upload yang HTS pada SP tahun lalu juga boleh kalau udah pernah. Tapi karena ini buat simulasi, jadi nggak gua upload pre-populatednya. Terus misalnya kita punya tabungan, misalnya nama hartanya adalah tabungan bank BCA. Tahun perolehannya 22, 100 juta misalnya. Keterangannya ya nomor rekeningnya berapa misalnya. Dan seterusnya. Jadi semua harta dimasukkan ke sini. Kemudian lanjut ke daftar utang ya. Ini kalau ada hutang misalnya
Misalnya ada hutang apa? Hutang KPR misalnya. Misalnya Bank BTN, alamatnya di Jakarta misalnya. Tahun peminjamannya 2000 berapa? Misalnya 2018, jumlahnya misalnya 200 juta dan seterusnya. Ya, bisa kita tulis di sini. Nah, selanjutnya ke daftar tanggungan ya. Di sini dia K1 ya. Jadi bisa sama namanya misalnya Tuti. Nicknya berapa misalnya. Bukan keluarganya istri misalnya. Pekerjaannya ibu rumah tangga misalnya. Kemudian ada Tata misalnya. Nicknya berapa misalnya. Bukan keluarganya anak. Pekerjaan pelajar. Ya, seperti itu ya. Ini daftar tanggungan. Selanjutnya kita masuk ke, nah ini, penghasilan itu dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Nah, di sini kalau ada penghasilan dalam negeri lainnya selain dari pekerjaan bisa dimasukkan ke sini bunga, misalnya bunga pinjaman ya, yang tidak final, ada royalti, ada sewa, ada hadiah, ada keuntungan dari penjualan harta dan penghasilan lainnya bisa dimasukkan ke sini kalau ada. Ya, taruhlah misalnya kita nggak ada, berarti kita lanjut ke bagian B. Nah, ini kalau ada penghasilan yang tidak masuk objek pajak, misalnya ada bantuan, sumbangan hibah, warisan. Nah, kemudian ini ada laba dari anggota CV, eh, persekutuan, perkumpulan firma kongsi. Ya, kalau ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwi guna beasiswa, ada beasiswa dan ada penghasilan lainnya tidak termasuk objek pajak. Jadi misalnya ada beasiswa, taruhlah ada 20 juta, terus saja di sini. Ya, selanjutnya ke bukti potong. Nah, di bukti potong kita ada tulis nih, kita input bukti potong yang kita punya, yaitu 1121 A1 ini. Ya, jadi jenis pajaknya apa? Oh, PPh pasal 21 ya ini. NPWP-nya berapa tuh? Misalnya 01, 232, 2334, 000. Nah, ini nggak bisa ya, harus valid ya. Kalau dia tidak valid, nggak bisa masuk ke sini. Ya, jadi wah, susah juga ya, kita nggak punya NPWP valid ya. Kalau ini apa nih? Nah, ini kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak ya. Oke lah, boleh lah kita buat percontohan bisa kita masukkan ini kantor pusat Direktur Jenderal Pajak. Nomor bukti potongnya misalnya itu ya 11, 12, 22, 000002 misalnya. Tinggal bukti potongnya 5 Januari 2022. Ya harusnya 2023 kali. 5 Januari 2023. Jumlahnya adalah 22.125.000. Nah, simpan ya. Selanjutnya identitasnya kita di sini dia kawin ya. Statusnya kakak. Oke, lanjut. Nah, bahasanya itu sehubungan dengan pekerjaan itu yang dimasukkan adalah yang ini. 200, sorry, bukan. Yang ini ya, angka 12 ya. Jadi 250.500.000 ya. Kemudian kemudian lainnya nggak ada ini karena udah rekapan dari yang tadi. Kalau ini penghasilan itu luar negeri kalau ada masukin di sini. Kemudian kalau ada zakat itu bisa sebagai pengurang ya guys. Kemudian lanjut ke bagian B. Statusnya kawin anak satu ya. A1. Lanjut ke bagian C. Nah ini ya, PPh terutangnya adalah 22125 dan di sini lanjut bagian D. Oh ya ini di sini kalau ada pengembalian PPh 24 yang telah dikreditkan bisa diikut di sini ya. Kalau nggak ada lanjut aja ke bagian D. Nah, ternyata PPh yang telah dipungut oleh pihak lain ini sama ya 2125 tadi yang sesuai kita input di daftar bukti potong sehingga tidak ada yang harus dibayar sendiri ya. Ini kalau ada PPh 25 yang sudah dibayar, kalau ada pembayaran PPh pasal 25, kalau nggak ada dikosongin aja.
Lanjut ke bagian E, ternyata di sini nihil. Ya. Lanjut bagian F, berarti tidak ada angsuran berikutnya. Ya. Tidak ada ini. Langsung aja ke pernyataan. Nah, setuju. Nanti kalau setuju, bisa klik apa namanya, dapat token dulu, terus klik kirim SPT. Ini nggak akan gue lanjutin ya, nanti kesimpan lagi di sistem e-filingnya. Oke, jadi kira-kira itu guys. Jadi di sini kesimpulannya gampang juga untuk yang S ya. Tinggal masukin bukti potongnya tadi di daftar bukti potong, kemudian mungkin yang sedikit tricky di sini, penghasilan itu dalam hubungan dengan pekerjaan, ini yang kita masukkan adalah yang angka 12 ya, yang angka 12. Kemudian kalau tadi kan ada juga yang sudah pajak yang sudah dipotong pas di daftar bukti potong, yang kita masukin adalah angka 20 ini, 22125. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan semoga bermanfaat. Bye.